Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Berapa banyak saudara yang bersuka cita, boleh lambaikan tanganmu, haleluya. Boleh kasih salam sehat samping kiri kanan saudara, katakan Tuhan mengasihi kita semua. Haleluya. Bersyukur sama Tuhan, kita sudah ada di minggu yang pertama di bulan yang baru lagi. Semua karena anugerah Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Mari siapkan hatimu jemaat Tuhan, tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Sepanjang minggu ini kami ada di bulan yang baru. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Semua karena cinta Tuhan bagi kami. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami mau datang di rumah Tuhan. Kami rindu bersekutu, menyembah, memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sudah baik dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biar ibadah kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan. Bahkan mungkin yang masih dalam perjalanan. Engkau sertai biar boleh tiba dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Kami boleh sama-sama meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau suci, kuduskan hati pikiran kami. Biar kami layak masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya jemput kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Engkau pusat pujian penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Ya Tuhan, Tuhanku, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin. Keagungan-Mu, kehebatan-Mu mengatasi langit. Boleh nyanyi sama-sama katakan. Ku mau bersyukur pada Tuhan. Amin. Ku mau menceritakan perbuatan-Mu ajaib. Ku bersuka cita, ku bersukaria, bermazmur bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Sekali lagi dari awal, sama-sama nyanyikan. Ya Tuhan, Tuhanku, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu, keagungan-Mu, kehebatan-Mu mengatasi langit. Sambil angkat tangan sama Tuhan, katakan. Ku mau bersyukur pada Tuhan. Ku mau menceritakan perbuatan-Mu ajaib. Ku bersuka cita, ku bersukaria, bermazmur bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan hati kami berlimpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Sekali lagi katakan. Ya Tuhan, Tuhanku, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu, kehebatan-Mu Tuhan, ya mengatasi langit. Ku mau bersyukur pada Tuhan. Amin. Ku mau menceritakan perbuatan-Mu ajaib. Ku bersuka cita, ku bersukaria,
bermazmur bagi nama-Mu. Dengan sungguh-sungguh nyanyikan sama Tuhan. Ku mau bersyukur pada Tuhan. Ku mau menceritakan perbuatan-Mu ajaib. Ku bersuka cita, ku bersukaria, bermazmur bagi nama-Mu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan. Ku mau bersyukur pada Tuhan. Ku mau menceritakan perbuatan-Mu ajaib. Ku bersuka cita, ku bersukaria, bermazmur bagi nama. Sekali lagi untuk Tuhan katakan, ku mau bersyukur pada Tuhan. Ya, ku mau menceritakan perbuatan-Mu ajaib. Ku bersuka cita, ku bersukaria, bermazmur bagi nama-Mu. Jemaat Tuhan nyanyikan sama Tuhan. Ku mau bersyukur. Ya. Kami bersuka cita karena Tuhan. Amin. Kami bermazmur bagi Engkau Tuhan. Bagi nama, sekali lagi katakan sama Tuhan. Ku mau bersyukur pada Tuhan. Ku mau menceritakan perbuatan-Mu ajaib. Ku bersuka cita, ku bersukaria, bermazmur bagi nama-Mu. Ku bersuka cita, ku bersuka cita, ku bersukaria, bermazmur bagi nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku bersuka cita, ku bersukaria, bermazmur bagi nama-Mu. Kasih tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Ya Tuhan, hati kami bersuka cita karena Engkau amin, Tuhan yang baik Yesus. dalam hidup kami. Amin. Sebab itu kami mau memuji, memuliakan Ya, nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Boleh bertepuk tangan buat Tuhan? Haleluya, haleluya. Engkau sumber sukacita dalam hidup Amin, kami Tuhan. Tuhan. Nyanyi sama-sama katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Sebab jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi, tiada terukur besar. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sambil lambaikan tangan, nyanyikan.
Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti. Ku memuji namamu. Jemaat Tuhan saja nyanyikan, katakan tiada panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Katakan jauh tinggi, kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi sama-sama katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Lambaikan kedua tanganmu untuk Tuhan, katakan hatiku bersyukur, jiwaku memuji, ya mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Beri tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Silakan duduk jemaat Tuhan, haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan. Dan persembahan yang kedua untuk pembangunan, saudara dapat memasukkan ke dalam kotak yang tersedia di depan pintu masuk saat saudara meninggalkan ruangan ibadah. Kita siapkan persembahan kita, tundukkan kepala kita satu dalam doa. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang selalu baru Tuhan curahkan dalam hidup kami hari demi hari. Saat ini diberi kesempatan bagi kami untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Memberkati setiap persembahan kami Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang bersuka cita karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Tak terasa kita sudah berada di dalam minggu pertama bulan April. Dan kami mau mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru bergabung di Ibadah Raya GBI Wotwar. Dan inilah Sunday Update 2 April 2023. Informasi ibadah minggu depan 9 April 2023. Ibadah akan dilaksanakan seperti biasa, yaitu 4 kali ibadah. Dan untuk di ibadah raya kedua akan dilaksanakan penyerahan anak.
Dan bagi orang tua yang rindu untuk menyerahkan anaknya, dapat menghubungi Pendeta Muda Selin Sakati MA. Informasi bagi jemaat Tuhan yang memberikan persembahan lewat transfer bank dapat melalui Bank Mandiri dan Bank BCA berikut ini. Serta bukti transfer bisa dikirim melalui nomor WhatsApp 0812 2238 2829. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur untuk pembangunan, saudara dapat mentransfer melalui nomor rekening berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahannya secara tunai, dapat melalui amplop persembahan khusus pembangunan. Akan dilaksanakan pertemuan pemuji pada hari Senin 3 April 2023 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Bagi tim pemuji, ini wajib bagi saudara. Hai teman-teman Battle Kids, ada pengumuman penting nih buat mama dan papa, om dan tante, opa dan oma. Dan juga teman-teman Battle Kids. Tren Pasca Battle Kids akan dilaksanakan hari Jumat 7 April tahun 2023. Pukul 4 sore bertempat di gedung utama GBI Woodward. Tema perayaan Pasca Battle Kids tahun 2023. Love like Jesus. See you friends. Bagi jemaat Tuhan yang rindu berkomitmen untuk menjadi anggota jemaat di gereja ini, saudara dapat menghubungi Pendeta Muda Selin Sakati MA. Atau dapat mengambil formulir kartu anggota jemaat di depan pintu masuk, atau dapat mengisi link yang tersedia di akun sosial media GBI Woodward. Bagi jemaat Tuhan yang butuh dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan, saudara dapat mengambil formulir doa di depan pintu masuk dan mengisinya. Dan formulir doa saudara akan didoakan di Menara Doa. Dan bagi jemaat Tuhan yang butuh didoakan dan konseling, ada jadwal menara doa setiap hari Selasa sampai Kamis, dilaksanakan pukul 10 sampai dengan 11 siang di Menara Doa lantai 2, dan terbuka juga bagi seluruh jemaat Tuhan yang rindu berdoa. Doa puasa raya 40 hari telah dimulai pada hari Senin 13 Maret 2023 sampai 21 April 2023. Kami mengajak seluruh jemaat untuk mengambil bagian dalam puasa raya 40 hari ini. Doa puasa raya akan dilakukan di rumah masing-masing dan setiap hari Jumat jam 12 siang akan dilaksanakan ibadah doa puasa raya di ruang serbaguna GBI Woodward. Mari bersama-sama kita memberi waktu yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui doa dan puasa selama 40 hari. Kita akan berdoa secara khusus untuk bangsa, gereja, jiwa-jiwa, dan pergumulan pribadi kita. Hari Jumat 7 April 2023 akan dilaksanakan ibadah Jumat Agung pada pukul 8 pagi dan 10 pagi. Ibadah hanya akan dilaksanakan 2 kali dan ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan untuk minggu depan, ibadah doa malam dan doa puasa ditiadakan. Khotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Demikian Sandi Update minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku siapkan hatimu. Kita akan masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Oh haleluya Yesus Tuhan. Tiada kasih sepertimu. Begitu dalamnya menyentuhku. Kemanapun ku cari, ku tak
seperti-Mu, begitu dalamnya Tuhan, begitu dalamnya menyentuhku kemanapun ku cari, ku tahu tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan dengan penuh imanmu nyanyikan pujian ini bagi Yesus. Jemaat nyanyi. Saat semua, oh saat semuanya hilang dan pergi dalam hidup kami Yesus. Oh kami percaya Engkau tetap ada di sini Tuhan. Kau memulihkan, Kau memulihkan. Oh Engkau yang memulihkan hidup kami Yesus. Ada di sampingku, tegarlah hatiku. Kau menolongku untuk melihat keindahan. Mari dengan penuh imanmu katakan bagi Yesus. Tiada kasih seperti-Mu. Amin, amin Yesus. Begitu dalamnya menyentuhku. Amin Tuhan. Kemanapun ku cari, ku tahu tak ada kasih seperti kasih-Mu. Tiada kasih, tiada kasih seperti-Mu. Begitu dalamnya Tuhan, begitu dalamnya menyentuhku kemanapun ku cari, ku tahu tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sungguh tiada kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada kasih seperti-Mu, begitu dalamnya Tuhan, begitu dalamnya menyentuhku. Kemanapun ku cari, ku tahu tak ada kasih seperti kasih-Mu. Tiada kasih seperti-Mu, tiada kasih seperti-Mu. Oh begitu dalamnya kasih-Mu Tuhan, begitu dalamnya menyentuhku. Kemanapun ku cari, ku tahu tak ada kasih seperti kasih-Mu. Oh haleluya Yesus. Tiada kasih seperti-Mu, tiada kasih seperti kasih-Mu. Begitu dalamnya menyentuhku. Kemanapun ku cari, ku tahu tak ada kasih seperti kasih-Mu. Haleluya Yesus. Tiada kasih
seperti kasih-Mu. Tak ada kasih, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Tiada kasih seperti kasih-Mu, Yesus. Tidak ada kasih seperti Tiada kasih yang sempurna seperti kasih-Mu, Yesus. ada bagi kami. Kasih-Mu yang sempurna, kasih yang tak berbatas. Hari-hari Mari curahkan kasih-Mu bagi kami, Tuhan. Mari curahkan anugerah-Mu. Kami menantikan anugerah-Mu, Jesus. Curahkan anugerah-Mu, Tuhan. Curahkan urapan-Mu, Jesus. Mari curahkan kasih-Mu, Tuhan. Kemanapun kami mencari, tiada kasih seperti kasih-Mu. Kasih-Mu sempurna. Dialah Bapa, dialah Bapa, dialah Bapa, oh Jesus. Engkau bagian yang terbaik, Tuhan. Engkau bagian yang terbaik, Yesus. Engkau bagian kami sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Dialah Bapa, dialah Bapa, dialah Bapa, dialah Bapa, dialah Bapa, dialah Bapa. Sebab Engkau penolong yang setia. Engkau penolong yang setia, Yesus. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber pengharapan kami. Engkau sumber pertolongan kami, Tuhan. Kami percaya, kami percaya. Yesus, Yesus. Dialah Bapa, dialah Bapa, dialah Bapa, Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang hebat. Engkau bagianku selama-lamanya. Engkau bagian yang terbaik, Yesus. Sebab Engkau penolong yang setia, Yesus Tuhan. Oh, sebab Engkau penolong yang setia. Engkau sungguh setia di dalam hidup kami, Tuhan. Tidak pernah Engkau biarkan kami berjalan sendiri, Tuhan Yesus. Engkau selalu ada bersama kami, Tuhan. Sebab itu selamanya kami mau menyembah Engkau. Kami mau meninggikan Engkau, Tuhan Yesus. Oh haleluya. Yesus Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain.
tanganmu dan katakan bagi Yesus. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu. Mari dalam hadirat Tuhan jemaat bangkit berdiri. Mari saudara bangkit berdiri dengan iman, serukan bagi Yesus. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Dengan iman kami mau katakan bagimu Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum Tuhan, hormat akan Engkau. Kau yang layak Yesus, yang layak dipuji, ku kagum akan. Lagi kami mau serukan kepadamu, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum Tuhan, hormat akan Engkau, sebab Kau yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum, ku kagum akan Engkau, ku kagum Tuhan, ku kagum akan Engkau. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. Kami kagum akan rancangan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Amin, amin Yesus. Kami kagum akan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib dalam Haleluya, hidup kami haleluya. masing-masing. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan Amin, amin. yang sudah menolong, menyertai, memeliharakan kami. Kami bersyukur Tuhan kami boleh berada di hari yang baru, Ya, Tuhan di minggu Yesus. yang baru, bahkan di bulan yang baru. Terima Ya, kasih Yesus, untuk penyertaan Tuhan yang kami boleh alami dalam Ya, hidup kami. Tuhan Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari kami berada di rumah-Mu. Ya, Kami sudah meninggikan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Kini Ya, saatnya firman-Mu akan kembali tersampaikan buat kami. Tuhan tolong kami, berikan kami pengertian, pemahaman, sehingga amin, melalui amin, firman-Mu Tuhan. kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan Ya, dalam hidup Tuhan. kami. Kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, Tuhan Sekalipun Yesus. kami seringkali menghadapi berbagai persoalan masalah, tapi kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk, tapi Tuhan selalu merancangkan yang terbaik dalam Yes, hidup kami. amin. Urapi hambamu sangat terbatas, biarkan Roh Kudus yang akan menolong hambamu dapat menyampaikan firman Tuhan dengan jelas, dengan benar, untuk kami dapat mengerti, pahami, untuk kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Amin, Kami berdoa dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita boleh berada di hari yang kedua bulan April hari ini. 3 bulan sudah kita boleh melewati yang dikatakan 2023 adalah tahun yang menguatirkan. Kita bersyukur untuk 3 bulan yang kita boleh jalani. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 8. 2 Raja-Raja pasal 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Lembaga Alkitab memberikan judul Raja Menolong Perempuan Sunem. Firman Tuhan berkata demikian. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti
menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu dan datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehasi, Tuanku Raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema intervensi Allah dalam kebetulan, ya, kebetulan dalam tanda petik ya, intervensi Allah dalam kebetulan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berapa waktu yang lalu saya pernah menceritakan panggilan pertama saya untuk melayani Tuhan. Ya, saya ulangi hanya sepintas saja. Berapa puluh tahun yang lalu saya sekolah di salah satu satu-satunya ya SMP di Batu Rube, itu di Morowali Utara. Dan ketika saya ingat saya itu kelas 2 ya, kelas 2 SMP, saya melihat ada seorang bapak yang kalau orang Papua itu menggunakan koteka. Nah, itulah awal di mana pagi hari itu hati saya ya, saya percaya bahwa Roh Kudus yang bekerja dalam hati saya, walaupun saat itu saya belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, karena saya terima Yesus nanti kelas 3 SMA di Surabaya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan itulah awal di mana saya menguatkan hati saya untuk tetap komitmen untuk melayani Tuhan. Nah, kemudian ketika saya di Surabaya kelas 3 SMA di Surabaya, saya sudah komit untuk melayani Tuhan dan saya menggebu-gebu untuk kuliah di I3 di Malang. Tetapi kemudian kakak saya bilang begini, tempat saya tinggal, kakak saya bilang gini, kalau anak ini maksudnya kakak saya itu saya, kalau anak ini kuliah di Malang, sedangkan Sulawesi dengan Surabaya saja dia bisa datang sendiri, nah apalagi cuma dekat ya, dari Malang ke Surabaya itu dekat, sehingga kakak saya mulai cari informasi untuk cari sekolah teologi dan akhirnya saya masuk di STII di Yogyakarta. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melihat seluruh rangkaian peristiwa kehidupan perjalanan saya sampai akhirnya saya bisa kuliah di salah satu sekolah teologi ya, menurut saya terbaik lah di Jogja, yaitu STII. Menurut saya bahwa itu bukan sesuatu yang kebetulan. Bukan kebetulan saya sekolah SMP di Batu Rube gitu ya. Tidak kebetulan pagi itu saya keluar, waktu itu kan hari pas libur ya. Tidak kebetulan pagi itu saya melihat ada seorang bapak, dan itu pertama dan terakhir, saya tidak pernah lagi melihat orang suku Wana yang seperti itu, berpakaian seperti itu pertama dan terakhir. Berapa kali saya ke sana saya tidak pernah melihat gitu ya. Dan tidak secara kebetulan waktu saya di Surabaya, saya sekolah di sana, kemudian saya mengikuti pemuritan dan akhirnya kuat lagi untuk saya komit menjadi seorang hamba Tuhan. Dan tidak secara kebetulan ketika saya diarahkan oleh kakak saya untuk kuliah di STI, walaupun waktu tahun pertama saya mendaftar belum diterima karena usia saya belum cukup ya. Waktu itu kalau saya tidak salah saya masih usia 17 tahun ya, jadi belum cukup, belum diperbolehkan ya, harus ada ketentuan usia untuk kuliah di STI. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, rangkaian demi rangkaian dalam perjalanan hidup kita,
Tidak ada yang secara kebetulan. Seringkali kita berkata bahwa kebetulan waktu itu ya, dalam perspektif kita, dalam pemahaman kita, dalam pikiran kita, dalam pendapat kita, kita berkata itu kebetulan waktu itu. Tapi saya mau katakan bahwa semua rangkaian dalam hidup kita tidak ada yang secara kebetulan. Tuhan merancangkan dengan begitu rupa sehingga kita bertemu dengan orang yang tepat, dengan suami kita yang tepat hari ini, dengan istri kita yang tepat hari ini. Walaupun mungkin kadang-kadang kita berkata, kenapa ya saya tidak menikah dengan si A, si B. Lihatlah bahwa cara kerja Allah yang sempurna. Mungkin kita berkata, kenapa saya tidak kerja di kantor ini ya? Padahal dulu keinginan saya mau kerja di kantor ini, kantor itu dan seterusnya. Mari kita melihat bahwa rancangan Allah dalam hidup kita itu sungguh luar biasa sehingga yang ada dalam hidup kita, dalam hidup saudara dan saya adalah ucapan syukur. Sebab selama kita selalu kita berkata kenapa gitu, kita akan menjadi orang yang bersungguh-sungguh, kita tidak akan pernah mensyukuri ya hal yang besar sekalipun yang Tuhan buat. Kita tidak akan pernah mensyukuri karena kita tidak melihat cara kerja Allah di balik semua peristiwa yang kita alami sejak kita lahir. Ya, tidak secara kebetulan saudara ada di Kota Palu, tidak secara kebetulan saudara bekerja di Kota Palu, buka usaha di Kota Palu, beribadah di tempat ini. Tidak ada yang secara kebetulan. Semua di dalam kehendak Tuhan, semua dalam pengaturan Tuhan yang sempurna sehingga seharusnya kita bersyukur dan kita berkata, Tuhan terima kasih. Karena apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, ada dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Kita bisa merencanakan menurut kita itu yang terbaik, tapi kalau dalam pandangan Allah itu tidak baik untuk kita, dia pasti akan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, intervensi atau keterlibatan Allah dalam setiap hal yang manusia anggap kebetulan, ya. Kita berpikir bahwa ini kebetulan, tidak. Tapi saya mau katakan bahwa yang pertama, selama kita masih hidup, kita pasti akan mengalami yang namanya intervensi Allah dalam hidup kita. Yang kita lihat sebagai kebetulan yang terjadi dalam diri kita atau dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama kita masih hidup, kita pasti akan mengalami itu. Ya, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu sebabnya saya katakan tadi bahwa mari belajar untuk bersyukur. Untuk hal apapun juga yang sederhana, yang kecil menurut kita. Jangan tunggu nanti kalau kita mengalami mujizat Tuhan, kita sakit, kemudian kita sembuh ya. Kita yang tadinya sudah berkali-kali cari pekerjaan, kemudian akhirnya bisa dapatkan pekerjaan, baru kita bersyukur. Kita lupa bahwa kenapa Tuhan menutup atau tidak mengizinkan kita kerja di tempat ini. Mungkin ada sesuatu yang bisa mencelakakan kita. Kenapa Tuhan menutup atau tidak mengizinkan kita berada di kota ini? Bisa saja Tuhan kalau kita ada di sana itu akan merugikan kita. Itu sebabnya belajar ya bersyukur untuk semua yang Tuhan buat dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang secara kebetulan ya. Bahkan masalah pun ya tidak ada yang secara kebetulan terjadi dalam hidup kita. Tuhan izinkan supaya apa? Dia mau menyatakan pertolongannya dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat siapa perempuan yang dikisahkan atau yang diceritakan dalam bacaan kita 2 Raja-Raja pasal 8. Kalau kita melihat dalam pasalnya yang keempat ya, kita mundur di pasalnya yang keempat. Maka sebenarnya perempuan ini dalam ayatnya yang ke-8, 2 Raja-Raja 4 ayat 8 dikatakan bahwa pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya. Dalam terjemahan yang lain saya mendapatkan dikatakan perempuan ini bukan cuma kaya tapi kaya raya. Bahkan ada terjemahan yang lain lagi berkata bukan cuma dia kaya atau kaya raya tapi dia terpandang. Seorang yang kaya raya, seorang yang terpandang di desanya, ya di desanya, di daerahnya pun juga mengalami masalah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ini, ketika Elisa ya singgah di rumah perempuan ini yang mengundangnya makan di sana ya di rumahnya. Kemudian ada masalah yang terjadi oleh karena apa? Oleh karena firman Tuhan berkata bahwa dia ini tidak memiliki anak ya, dia tidak memiliki anak. Bahkan dalam ayatnya yang ke-14 Gehazi berkata bahwa bukan cuma dia tidak memiliki anak tapi suaminya sudah tua.
Itu bukan hanya sekedar bumbu-bumbu, kalimat, bukan. Tapi ada tujuan, ada maksud ketika Gehazi berkata kepada Elisa, abdi Allah Tuanku, wanita yang selalu memberikan tempat, yang mengundang kita makan di tempat ini, di rumahnya, dia punya masalah besar, yaitu apa? Dia tidak punya anak. Bukan saja tidak punya anak, tapi suaminya sudah tua. Berapa tahun lalu atau 2 tahun lalu saya pernah mengkhotbahkan teks ini ya. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun dia seorang yang kaya raya, dia terpandang, tapi punya masalah. Artinya bahwa selama kita masih hidup, kita masih akan berhadapan dengan persoalan dan masalah. Tapi ingatlah bahwa Allah sedang intervensi yang menurut kita bahwa Elisa secara kebetulan datang ke rumahnya. Perempuan ini secara kebetulan mengundang hamba Tuhan ini bersama dengan Gehazi. Tidak ada yang secara kebetulan. Tapi dalam rancangan Tuhan, Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan wanita ini. Karena ada sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan oleh firman Tuhan kalau kita membaca. Dikatakan bahwa dalam bacaan kita tadi. Bahwa Elisa sampai 3 kali ya. Sampai 3 kali menyebutkan atau dalam bacaan kita disebutkan sampai 3 kali bahwa akan terjadi 7 tahun masa kelaparan, masa paceklik mungkin seperti gitu ya. Dan perempuan ini disuruh oleh Elisa untuk mengungsi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga selama masa kelaparan itu perempuan ini terselamatkan sekalipun dia kaya. Tetapi itulah tidak ada yang secara kebetulan. Ya, walaupun mungkin perempuan ini bilang begini, Tuhanku saya ini kan orang kaya raya, masa sih 7 tahun saya tidak bisa lewati? Masa sih orang lain bisa lalu kemudian saya tidak akan dipelihara? Masa sih kekayaan saya tidak bisa memenuhi kebutuhan saya? Tapi lihatlah bahwa tidak ada yang secara kebetulan kalau Elisa memerintahkan perempuan ini bersama dengan keluarganya untuk mengungsi di daerah Filistin. Baru kemudian setelah lewat masa kelaparan, barulah perempuan ini bersama dengan keluarganya pulang. Selama kita masih bernafas, peristiwa kebetulan akan selalu terjadi dalam hidup kita. Selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup, selama Tuhan masih izinkan kita hidup dalam dunia, maka peristiwa kebetulan itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Dan yang pasti Tuhan berdaulat di dalamnya. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, intervensi Allah dalam kebetulan yaitu selama kita hidup dalam ketaatan. Selama Bapak Ibu Saudara dan saya hidup dalam ketaatan, maka menurut dunia itu kebetulan Tuhan pasti akan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Sunem ini adalah sebuah desa kecil berada di wilayah suku Isakar ya, di daerah Israel, dekat lembah Yisrael dan selatan Gunung Gibeah. Nah pertemuan Nabi Elisa ini dan perempuan ini juga unik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Karena perempuan ini waktu melihat Nabi Elisa lewat di kampungnya, ya, dia mengundang untuk makan di rumahnya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya menceritakan tadi pagi bahwa ini ada sesuatu yang unik karena perempuan ini mengundang Nabi Elisa bersama dengan abdinya itu Gehazi untuk makan di rumahnya. Dan saya menyebutnya bahwa ada sesuatu yang Tuhan selalu lakukan dalam tanda petik di meja makan. Ya, di meja makan. Berapa puluh tahun yang lalu, sudah cukup lama gitu ya. Saya tidak tahu kalau yang seumuran dengan saya di jemaah sini masih ingat. Berapa puluh tahun, mungkin 30-an tahun yang lalu, karena saya menikah sudah 28 tahun. 30-an tahun yang lalu, ayat ini dikhotbahkan oleh Ibu Gembala senior gitu ya, di rumahnya Tante Paulus ya, di rumah yang bukan rumah sekarang, Tante Paulus Tumonglo. Dan salah satu khotbah yang saya ingat walaupun sudah puluhan tahun, ini khotbah dari Ibu Gembala senior ya, mengisahkan bagaimana perempuan ini menyediakan satu kamar untuk Nabi Elisa. Dan Oma Gembala senior berkata bahwa makanya kami di rumah, kami siapkan satu kamar, ada hamba-hamba Tuhan mungkin dari daerah ya, dari kampung-kampung, dari desa biasa, supaya mereka bisa nginap di rumah. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apakah secara kebetulan bahwa perempuan ini kemudian berjumpa dengan Nabi Elisa? Tentunya tidak ya.
Di meja makan di mana perempuan ini menyediakan kamar ya dan juga tempat tidur untuk Elisa dan juga tentu dengan abdinya. Saya katakan bahwa di meja makan ada sesuatu yang Tuhan perbuat dalam kehidupan anak-anaknya. Jangan dulu salah tafsir Bapak Ibu, jangan saudara pikir jangan-jangan ini Ibu Pendeta ini minta ditraktir, bukan ya, bukan begitu. Tapi ada yang saya akan mengatakan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita membaca Alkitab, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ada banyak kisah yang diceritakan dalam Alkitab di mana Tuhan melakukan sesuatu setelah terjadinya makan, gitu ya. Pada suatu saat kita tahu bahwa waktu Ishak mau memberkati Esau, dia katakan bahwa nak, pergilah kamu ke padang, kamu carilah memburu gitu ya. Kemudian masakan saya makanan yang aku sukai seperti gitu. Dan setelah itu aku akan memberkati kamu. Dan ternyata kita tahu kan bahwa ibunya itu mendengar apa yang dikatakan oleh ayah dari Esau. Kemudian akhirnya ibu dari Esau juga mengatakan kepada Yakub saudaranya. Singkat cerita bahwa setelah Ishak memberkati Yakub, itu kan yang pertama ya. Setelah Ishak memberkati Yakub, baru setelah itu dia memberkati, setelah dia makan, barulah dia memberkati Yakub. Kemudian Esau juga pulang, dia menyediakan makanan dan kemudian dia menyuguhkan kepada ayahnya. Setelah ayahnya makan juga baru kan dia memberkati memberkati Esau. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, suatu saat ketika Allah menjumpai Abraham untuk meneguhkan kembali bahwa Abraham ini akan mempunyai anak. Kita tahu bahwa Sarah sudah tua gitu, sudah tidak memungkinkan punya anak. Tetapi Tuhan berjanji kepada Abraham dan Sarah. Dan ketika Tuhan menyatakan diri untuk kedua kalinya meyakinkan Abraham bahwa Sarah akan memiliki anak, akan hamil, firman Tuhan berkata bahwa waktu ketiga orang datang dari kejauhan ya, itu kan Tuhan menampakkan diri gitu ya, menyatakan diri walaupun dalam tubuh manusia. Nah, waktu ketiga orang datang, firman Tuhan berkata bahwa waktu Abraham melihat dari kejauhan, kemudian dia menyambut mereka. Dia menyambut mereka kemudian datang dan berkata bahwa mampirlah dulu, kalau saya membahasakan dengan bahasa kita sehari-hari. Dia bilang ayo mampirlah dulu ke rumah, saya akan menyediakan makanan buat kalian. Saya tahu bahwa kalian ini menempuh perjalanan jauh, ayo singgah dulu makan, saya akan olah binatang ya. Saya akan mengolah hewan untuk kalian bisa makan, nanti saya akan siapkan minuman dan seterusnya. Dan firman Tuhan berkata bahwa walaupun Abraham ini sudah tua, tapi ya dia berlari-lari ya, dikatakan Alkitab dia berlari-lari menyediakan ini, menyediakan itu dan seterusnya. Dan akhirnya mereka makan, tamu-tamu Allah ini ya mereka makan saudara. Dan setelah mereka makan barulah dikatakan untuk kedua kalinya bahwa Sarah akan hamil dan akan melahirkan anak. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saudara bisa baca nanti dalam Kejadian pasalnya yang ke-18. Kita tahu juga bahwa Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru ada berapa peristiwa bahwa dia menyampaikan sesuatu kepada murid-muridnya ketika mereka melakukan perjamuan atau makan malam. Saudara-saudaraku, kita tahu juga bahwa dalam kitab Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula itu mereka punya kebiasaan untuk makan bersama. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu ayat yang biasa digunakan dalam penginjilan yaitu Wahyu 3 ayat yang ke-20. Wahyu pasal 3 ayat 20 berkata begini. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Sekali lagi ada meja makan ya, di meja makan istilah saya. Kemudian dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 juga di sana, salah satu kebahagiaan orang percaya adalah ketika kita diundang ke perjamuan kawin anak domba. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang saya mau katakan dengan istilah saya meja makan ini berbicara tentang persekutuan kita ya. Sebab mustahil menurut saya saudara kalau kita mengundang seseorang untuk makan
makan, entahkah di rumah kita, atau mungkin sekarang lebih praktis kita bawa ke rumah makan. Kemudian orang itu saudara tidak kenal. Ataupun mungkin karena ya itu hamba Tuhan, boleh diajak, kemudian saudara ajak hamba Tuhan. Tidak mungkin saudara waktu di meja makan, ya tamu kita di meja sana, kita di meja lain. Tidak mungkin, ya. Atau mungkin waktu kita duduk, kemudian kita sibuk dengan HP kita, dia juga sibuk dengan HP-nya. Dan selama kita makan, setelah makanan disiapkan dan setelah makanan selesai, kemudian kita tidak punya komunikasi. Tidak mungkin. Karena yang saya tahu, sesuai dengan pengalaman saya, dan saya perhatikan biasanya juga pada umumnya di meja makan, ada satu interaksi, ada komunikasi, kita membangun persekutuan, kita membangun hubungan, kita membangun komunikasi dengan orang tersebut. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perempuan Sunam ini membangun hubungan dengan Nabi Elisa. Dengan meminta bahkan menyediakan tempat di rumahnya supaya setiap kali Elisa bersama dengan abdinya itu Gehazi, mereka dalam perjalanan pelayanan mereka bisa mampir, mereka bisa singgah di sana. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan setiap kali abdi Allah ini menyampaikan sesuatu kepada perempuan ini taat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan pernah mengalami yang menurut kita perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib kalau kita tidak taat. Tuhan akan melakukan sesuatu dalam hidup kita, bahkan sekalipun orang berkata kebetulan. Tapi Tuhan melakukan dengan baik, dengan sempurna. Manakala kita tetap taat kepada perintah Tuhan. Abdi Allah merupakan perwakilan Allah di bumi pada zaman itu. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan berbicara kepada abdi Allah, mereka belum ketika mereka membutuhkan sesuatu, kita belum seperti ini saudara ya, waktu zaman perjanjian lama. Itu sebabnya kalau mereka meminta sesuatu, mereka membutuhkan sesuatu, mereka menanyakan sesuatu, saudara bisa baca dalam perjanjian lama, maka mereka akan datang kepada abdi Allah. Abdi Allah merupakan wakil Allah di bumi, itu sebabnya apapun yang diperintahkan oleh abdi Allah, ya oleh abdi Allah, bukan abdi Allah sekarang ya, tapi abdi Allah pada waktu itu, mereka pasti akan menurutinya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-9, dalam terjemahan sehari-hari dikatakan begini, saya yakin Bapak yang sering mampir di sini itu sungguh-sungguh seorang abdi Allah. Perempuan ini berkata kepada suaminya, saya yakin, saya percaya. Karena apa? Dari kehidupannya yang benar. Dari apa yang diperkatakan, dari apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa ini, meyakinkan wanita ini bahwa dia sungguh-sungguh seorang hamba Allah. Bukan hamba yang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita juga harus hati-hati jangan sampai terperdaya ya, dimanfaatkan dengan yang orang-orang yang mengaku hamba Tuhan tapi ternyata mereka bukan hamba Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita kembali kepada ayat kita tadi, dikatakan oleh firman Tuhan ya, bahwa dalam ayatnya, dalam pembacaan kita, Alkitab berkata begini, ayatnya yang kedua, lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu. Di sini menunjukkan bahwa perempuan ini adalah seorang yang taat kepada perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan melalui Nabi Elisa dilakukan, ditaati. Bahkan ayat ini dalam terjemahan yang lain dikatakan begini bahwa perempuan itu pun segera bertindak sesuai dengan perkataan abdi Allah. Dia tidak menunda, dia tidak menunda-nunda waktu. Atau mungkin dia tidak berkata abdi Allah seperti saya katakan pertama tadi. Dia tidak bilang bahwa saya ini orang kaya, bukan cuma kaya, kaya raya. Saya terpandang, saya bisa minta bantuan kepada orang lain. Harta saya bisa membantu, saya bisa menolong saya selama masa kelaparan 7 tahun. Tidak, tapi perempuan ini Alkitab berkata, segera bertindak. Dia langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh abdi Allah kepadanya.
Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selama kita berjalan dengan penuh ketaatan pada perintah Allah, kebetulan-kebetulan yang menurut manusia dapat dipakai Allah untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya dalam hidup kita. Saya ulangi sekali lagi, selama kita berjalan dengan penuh ketaatan pada perintah Tuhan, mau sulitkah, mau gampangkah? Kalau kita mau tetap taat pada perintah Allah, maka kebetulan-kebetulan yang menurut manusia bahkan mungkin menurut kita dapat dipakai Allah untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa intervensi Allah dalam kebetulan itu kita alami oleh karena rencana Tuhan yang sempurna. Selama kita hidup dalam rencananya, maka dia akan melakukan sesuatu yang menurut kita itu kebetulan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 8 ayat yang ke-28, ayat yang tidak asing lagi bagi kita, berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini dalam bahasa Indonesia terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Allah, khususnya kalimat Allah turut bekerja, dikatakan Allah mengatur segala hal. Allah mengatur segala hal apapun. Bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memahaminya bahwa Allah yang mengaturnya. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan, apa yang kita sudah rencanakan, apa yang kita sudah atur dengan baik bisa bubar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan kita mulai mempersalahkan dengan keadaan, kita mempersalahkan mungkin anak buah kita kalau kita seorang pimpinan. Kita bisa mempersalahkan suami, mempersalahkan istri, mempersalahkan anak, mempersalahkan orang tua, bahkan mungkin kita mempersalahkan Allah. Kalau kita kembali kepada ayat ini, kita akan berkata bahwa tidak ada yang secara kebetulan. Selama itu dalam rencana Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan mengaturnya dengan baik. Tuhan akan mengaturnya dengan luar biasa. Karena Allah mengatur segala hal. Terjemahan yang lain berkata begini, di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah bekerja mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Tidak perlu salahkan orang lain. Tidak perlu salahkan keadaan, apalagi mempersalahkan Tuhan. Kalau hal-hal yang kita tidak sukai mungkin terjadi hari ini. Tapi mari kita tundukkan kepala dan berkata, Tuhan, saya tahu bahwa Engkau yang mengatur semuanya ini. Kalau Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, itu artinya bahwa ada maksud Tuhan yang Tuhan mau lakukan buat saya. Sekalipun mungkin kita harus menangis, kita sedih, kita kecewa. Kita kehilangan, kita merasa kehilangan. Tapi mari kita kembali kepada cara pandang Allah. Bahwa Allah mengatur segala hal. Di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah bekerja mengatur semuanya. Untuk apa? Menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kadang kita berpikir bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat. Kalau ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang kita dengar. Tapi kalau hal-hal yang sepele kita anggap, apa juga itu kebetulan. Ya saja karena saya punya ini. Tidak, mari kita melihat dari cara pandang Tuhan bahwa Tuhan mengatur sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah perempuan ini kembali, dia bersama dengan keluarganya. Setelah lewat 7 tahun masa kelaparan di Israel, perempuan Sunam ini bersama dengan keluarga pulang ke tempatnya, ya. Waktu dia pulang ke kampungnya atau ke daerahnya, ternyata dia mendapatkan bahwa rumahnya bahkan juga ladang-ladangnya telah diambil orang. Beberapa penafsir berkata bahwa tidak diketahui apakah itu keluarganya mengambil atau mungkin itu saudara, teman atau barangkali siapapun tidak diketahui, ya. Itulah kadang-kadang saudara kita kan juga pernah mengalami, ya, saya bilang tadi pagi, kita dulu waktu
peristiwa gempa 2018, 28 September, waktu kita mengungsi, padahal cuma mungkin ke sebelah, atau mungkin cuma karena rumah mungkin rubuh atau ada kerusakan-kerusakan, kita mengungsi di satu tempat. Saudara, banyak mungkin di antara saudara, waktu pulang ke rumah, sudah tidak ada pintu, sudah tidak ada televisi, AC sudah dicopot, ya sudah diambil orang. Itu yang namanya sudah jatuh ketimpa tangga pulang. Nah saudara, ini perempuan, waktu dia pergi mengungsi, bukan mau-mau dia. Yang suruh abdi Allah. Bisa saja si perempuan berkata, itu kan, coba seandainya saya tidak pergi dulu. Rumah saya tidak akan diambil orang. Kebun saya tidak akan diambil orang. Dia bisa komplain, dia bisa marah kepada Nabi Elisa. Seandainya saya tidak pergi, saya tidak mungkin akan kehilangan. Mungkin seperti gitu. Tapi saudara, sekali lagi, Allah selalu mengatur begitu rupa. Hari itu, kenapa bukan besok? Kenapa dia mesti tunda, kenapa dia tidak tunda? Bisa saja kita bilang, kenapa ya ini perempuan ini hari itu dia pergi menghadap kepada raja. Kenapa sih kalau umpamanya cari informasi dulu ya, supaya dia punya bukti, dia punya dia punya bukti bahwa ia mengambil rumahnya siapa, yang mengambil kebunnya atau ladangnya siapa gitu ya, supaya ada bukti dia bisa tunjukkan pada raja. Hari itu Alkitab berkata, dia pergi menghadap raja untuk mengadukan kondisi situasi yang dia sedang alami. Orang Jawa bilang delalah gitu ya. Kok juga hari itu, kenapa ada Gehazi di situ sedang bercerita dengan raja? Kenapa juga raja menanyakan apa yang dilakukan Allah melalui Nabi Elisa tentang seorang anak yang mati dan kemudian bangkit lagi? Kenapa juga? Kenapa juga ini perempuan waktu datang bertemu dengan raja, dia mesti bawa anaknya yang dulu mati tapi kemudian hidup lagi? Apakah itu semua apakah semua itu sesuatu yang kebetulan? Tidak, saudara. Kalau kita hidup dalam rancangan Tuhan, dalam rencana Tuhan, hal-hal yang kita tidak pikirkan, tidak pernah kita pikirkan, bahkan kita tidak bisa pikirkan, Tuhan lakukan dengan teratur, dengan sempurna. Tuhan pertemukan wanita ini dengan seorang raja, di mana raja sedang bercakap-cakap dengan abdi dari Nabi Elisa itu Gehazi. Dan raja sedang mempertanyakan atau menanyakan bagaimana sih ceritanya. Bisa saja Gehazi mulai menceritakan begini-begini, tapi kan mana buktinya? Di saat Gehazi menceritakan topik yang sedang ditanyakan raja, muncul perempuan yang sedang dibahas. Dan juga ada anaknya. Sehingga Gehazi berkata, ini orangnya Tuanku, ini anaknya yang mati kemudian bangkit. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayatnya yang ke-6. Tolong multimedia bukakan. Ayat ini berkata, lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu. Sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Bukan cuma rumahnya, segala miliknya dipulangkan, tapi ada plusnya. Dengan kata lain, selama dia mengungsi karena terjadi kelaparan 7 tahun di Israel, ada tabungan. Semua hasil dari ladangnya selama 7 tahun dikembalikan. Bukan cuma miliknya dikembalikan. Kalau kita bilang milik saya sudah kembali saja, puji Tuhan, haleluya. Apalagi plus lagi ditambah semua hasil dari ladangnya selama dia tinggalkan 7 tahun dikembalikan. Lihatlah, kebetulan bagi manusia. Kebetulan juga mungkin bagi kita. Tapi sekali lagi, Allah mengaturnya dengan sedemikian rupa. Sehingga semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Hari ini stop untuk berkeluh kesah, bersungut-sungut dengan keadaan yang kita alami. Tapi kita mulai belajar bersyukur Tuhan. Untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, terima kasih.
Walaupun kita rugi Bu, iya kita juga tetap bersyukur sama Tuhan. Walaupun saya ini Bu, ini itu, iya belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan lihatlah Allah akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Mari belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita karena kita tahu rencana Tuhan selalu yang terbaik dalam hidup kita. Tutup Alkitab Bapak Ibu. Mari kita renungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Berhenti untuk berkeluh kesah dengan apapun yang kita alami. Bukan cuma Bapak Ibu, saya pun juga sering kali berkeluh kesah. Saya sering kali bersungut-sungut bahkan bertanya-tanya Tuhan. Kenapa mesti terjadi? Kenapa harus saya? Kenapa saya harus alami ini, itu, dan seterusnya. Hari ini Bapak Ibu, Saudara dan saya, kita semua dibukakan pengertian kita, pemahaman kita. Bahwa Allah mengatur sedemikian rupa. Dia mengatur jalan-jalan hidup kita. Selama kita ada dalam hidup yang taat kepada Tuhan. Amin, amin. Mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Hidup dalam rencananya. Selama kita hidup dalam dunia, ingatlah bahwa ada banyak peristiwa yang menurut dunia, menurut manusia kebetulan. Tapi dipakai Allah untuk menyatakan kuasanya, mujizatnya, pertolongannya dalam hidup kita. Bagian kita adalah bersyukur, berserah, berharap, dan tetap taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Amin, Tuhan Haleluya. Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Lagi katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari saudara bangkit berdiri. Mari saudara bangkit berdiri dengan iman, katakan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Sekali lagi dengan iman katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat. Kau membuat mujizat sejati. Dengan iman katakan, Kau membuat mujizat sejati. Satu tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau pembuat mujizat sejati dalam hidup kami. Hidup kami saja dalam mujizat yang sungguh luar biasa. Kami diselamatkan dari dosa dan pelanggaran kami. Itu adalah mujizat Tuhan yang sangat luar biasa Tuhan. Tolong kami Bapa untuk senantiasa menyadari bahwa tidak ada satupun
dalam sisi hidup kami yang bukan karena anugerah Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang sudah menuntun, membimbing, menolong, menyertai kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sudah melakukan mujizat di waktu yang lalu. Engkau Allah yang sama yang melakukan mujizat hari ini, besok, bahkan seterusnya. Karena Engkau Allah yang kekal, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Biarlah kami diyakinkan, diingatkan, disadarkan pada siang hari ini Tuhan bahwa Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Allah yang bertanggung jawab, Allah yang senantiasa mengatur seluruh perjalanan hidup kami dengan baik dan sempurna. Hari ini mungkin kami belum mengerti Tuhan, hari ini kami belum memahami, tapi biarlah kami berdoa, hamba berdoa Roh Kudus akan menolong kami yang hadir pada saat ini untuk memahami setiap rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi orang yang senantiasa penuh dengan ucapan syukur. Bukan berkeluh kesah, bukan mempersalahkan, tapi kami senantiasa bersyukur atas apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan semuanya itu Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dan Tuhan kiranya akan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, yaitu tetap hidup dalam rancangan Tuhan, tetap setia melakukan kehendak-Mu, tetap taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Saat ini Tuhan kami satukan hati berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya kasih karunia Allah, hikmat yang daripada Allah yang akan menolong dan memampukan pemerintah kami dalam menjalankan roda pemerintahan, bahkan dalam mengambil kebijakan, keputusan-keputusan. Bahkan apapun yang terjadi bangsa kami tidak ada yang secara kebetulan. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang selalu intervensi dengan bangsa kami. Karena ada anak-anak-Mu selalu berdoa buat bangsa ini. Apapun yang terjadi dengan bangsa kami hari ini tidak ada yang secara kebetulan. Tapi membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup. Hanya Engkau Allah yang satu-satunya yang kami tinggikan, kami muliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati aparat yang bertugas, baik TNI maupun juga Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk pengamanan di bangsa ini. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang sepanjang minggu ini berulang tahun. Kiranya kemurahan dan kebaikan Allah, kasih karunia Allah senantiasa melimpah dalam hidup mereka. Mereka boleh memakai hidup yang Tuhan masih anugerahkan dalam hidup mereka untuk melakukan sesuatu yang bernilai kekal. Mereka senantiasa mensyukuri anugerah Tuhan, perbuatan Tuhan dalam hidup mereka. Yang berulang tahun atau yang merayakan ulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Biar keluarga-keluarga ini semakin hari semakin dipakai oleh Allah dalam menjadi berkat dimanapun mereka berada. Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, mungkin ada dalam ruangan ini maupun ada di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami mohon kiranya tangan Tuhan yang akan menjamah bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka sakit penyakit apapun yang mereka alami. Kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan mereka dari setiap sakit penyakit mereka. Dan kesehatan mereka pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mereka dapat beraktivitas melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Bapa. Kami berdoa untuk ibadah kami di sepanjang minggu yang akan berjalan. Secara khusus kami berdoa untuk ibadah Jumat Agung pada hari Jumat yang akan datang. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tuhan mengurapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga pasca sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, memberkati anak-anak sekolah minggu di gereja anak di tempat kami. Sejak kecil mereka mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Senantiasa merindukan persekutuan dengan Engkau melalui wadah gereja anak. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa untuk gembala kami yang saat ini pelayanan di Donggala. Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan urapi. Dan hamba-Mu Donggala diurapi, diberkati oleh Tuhan. Banyak jiwa yang dibawa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami berdoa untuk ibadah 3 dan 4, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Bahkan kami berdoa juga untuk cuaca, Tuhan tolong sehingga tidak akan menghambat anak-anak-Mu untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, Engkau mengenal semua jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Dalam segala pergumulan yang mereka hadapi, dalam setiap persoalan, kerinduan dan harapan-harapan mereka. Biar Tuhan yang akan menolong, Tuhan senantiasa memegang tangan kami. Tuhan jangan biarkan kami berjalan sendiri, tapi Tuhan tuntun kami, tolong kami, sertai kami. Biar kiranya apa yang kami lakukan kerjakan dengan kedua tangan kami.
yang disertai takut akan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dalam nama Amin. Tuhan Dalam nama Yesus. Mulai besok Tuhan kami akan kembali beraktivitas. Kami mohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kami mohon Haleluya, hikmat yang Yesus. daripada Tuhan agar kami dapat beraktivitas dengan baik dan semuanya Amin, kami Tuhan. persembahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Semua anak-anak muda yang sudah melayani pada hari ini, ibadah kedua ini, Tuhan memberkati dan mengurapi mereka. Pakai hidup mereka, pakai masa muda mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan semua kami juga mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kami percaya segala sesuatu yang kami lakukan karena kami mengasihi Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tapi Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hormat syukur hanya bagimu. Jika sebentar juga kami akan memberikan persembahan untuk mendukung pembangunan gereja di tempat ini. Secara khusus juga Tuhan untuk penyelesaian hall Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dana-dana yang dibutuhkan untuk penyelesaian hall kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan juga para tukang yang bekerja semua yang bertanggung jawab untuk penyelesaian kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya tepat pada waktunya bangunan ini akan selesai dan kami boleh pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan apapun yang mereka berikan. Kami percaya Engkau Allah yang akan memberkati dan juga berkat-berkat yang Tuhan percayakan untuk kami kelola. Tuhan tolong kami, mampukan kami sehingga berkat itu bukan saja untuk kepentingan kami, tapi kami juga mendukung pekerjaan Tuhan. Kami juga bisa membantu orang lain. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan yang layak menerimanya. Tuhan menyempurnakan pujian penyembahan kami. Tuhan menyempurnakan firman-Mu yang Abang sudah sampaikan. Tuhan menyempurnakan doa dan permohonan kami. Haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu, terima kasih Bapa. Terima kasih Kiranya Engkau Tuhan disukakan melalui ibadah kami hari ini. Amin, Biarlah amin. nama-Mu saya ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Amin, amin. Dan saatnya kami mengangkat tangan kami. Kami mohon kiranya berkat rahmat anugerah dan kasih dari Allah Bapa. Haleluya. Kekuatan dari Tuhan kami Yesus Kristus serta persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntut, membimbing, menolong, menyertai kami. Amin, amin. Bahkan mampukan kami menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Tetap berkarya melakukan perkara-perkara yang memuliakan nama Tuhan. Hari ini besok bahkan sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama saya katakan. Amin. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.